Assalamualaikum John, apa kabar? Semoga sehat selalu kalian dimanapun kalian berada. Teman-teman, udah lama banget ya kita nggak bahas masalah pervespaan. Oke, sekarang kita coba bahas ya masalah pervespaan. Dan episode kali ini khusus buat teman-teman yang mungkin belum terlalu lama main Vespa atau mungkin baru beberapa bulan aja kalian main Vespa. Nah, coba disimak video ini, siapa tahu berguna ke depannya. Nah, jadi biasanya Vespa itu kan identik sama mogokan. Bisa aja suatu saat kalian ngalamin Vespa kalian mogok di jalan, tapi nggak usah panik dulu. Bisa jadi penyebab Vespa kalian mogok itu adalah 4 hal sepele ini teman-teman. Yang mana 4 hal ini tuh sebenarnya kalau kalian tahu ya penyebabnya mogok Vespa kalian itu adalah 4 hal ini, dijamin pasti kalian bakal ngakak sendiri, bakal pengen ketawa sendiri. Karena 4 hal ini pernah saya alamin juga dulu sewaktu saya baru main Vespa. Jadi ketika mogok, kita panik, kita nggak bisa mikir, udah ribet duluan, telepon bantuan sana-sini, taunya begitu diselesaikan masalahnya sesepele ini dan bisa kita beresin sendiri. Yuk kita bahas 4 hal sepele yang bisa bikin Vespa kalian mogok di jalan. Yang pertama, bensin udah sekarat. Nah, bensin kalau udah sekarat ya teman-teman, itu bisa bikin Vespa kita mogok juga loh di jalan. Kok bisa gitu? Nah, karena begini teman-teman. Biasanya kalau keran bensin kita masih normal dan masih berfungsi, itu kan biasanya kita letakkan posisinya ketika on itu di tengah seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika bensin ini udah tipis ya, udah tinggal sedikit lah, Vespa kita ini otomatis akan berebet lalu kemudian mati kalau kita nggak segera buka keran bensin ke arah kanan seperti ini. Nah, kalau kita buka ke kanan seperti ini berarti yang berfungsi itu adalah bensin cadangan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini kita ketengahin, ini normal ya gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir dulu teman-teman. Kalau kalian tiba-tiba di jalan mati nih Vespa kalian ya, coba kalian cek dulu bensin kalian tinggal seberapa. Nah, biasanya kalau udah di bawahnya ini, di bawahnya filter ya teman-teman, filter keran bensin, kalau udah di bawahnya atau udah setengahnya filter itu, biasanya Vespa kalian akan mati kalau misalkan posisi kerannya masih di sini. Nah, gimana caranya? Ya tinggal dibuka aja, mudah sekali teman-teman, gampang kok, nggak usah khawatir. Tinggal kalian buka, kalian selah sekali 2 kali atau tarik cuk juga bisa teman-teman ya. Kalian tarik cuknya, nyala, jalan, cari SPBU terdekat, lalu isi bensin, selesai. Semudah itu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak tahu ya teman-teman, tiba-tiba kita panik, namanya orang panik ya tahu sendiri lah ya, salah kagak hidup gitu kan, atau hidup nyala sebentar mati lagi. Nah, yang pertama, kalau kalian tiba-tiba mogok, cek dulu bensin kalian tinggal seberapa. Kalau udah tinggal sedikit, langsung buka kerannya ke posisi rest teman-teman. Yang kedua, cangklong busi longgar. Nah, ini saya pernah nih ngalamin lagi asik-asik touring sama doi nih, sama si Bejo. Lagi jalan tiba-tiba mati. Waduh, cek bensin masih ada, aman kan, masih banyak. Nah, begitu buka tepong, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Cangklong businya longgar ya. Ini waktu itu posisinya udah begini nih. Jadi si businya udah kelihatan. Jadi ketika dia tergoncang gitu, mati. Nah, apa sih yang bikin si cangklong busi ini gampang longgar gitu ya, terutama ketika panas? Biasanya kalau kalian si cangklong busi ini kualitasnya kurang bagus teman-teman, ini biasanya bisa bikin si cangklong ini tuh gampang banget longgar, apalagi ketika panas. Nah, kalau panas itu kan si karet itu memuai ya teman-teman gitu, jadi dia nggak gigit lagi di sini gitu. Nah, itu yang bikin si cangklong busi ini longgar. Nah, kalau misalkan kalian ngalamin si cangklong busi ini longgar, segera ganti aja teman-teman. Cangklong busi ini harganya murah kok, kita bisa beli cuma segini aja ya, nggak usah kalian beli sama koilnya, ngapain, beli cangklong businya aja segini nih, cuma segini kok. Nah, ini harganya murah, paling sekitar 15 ribuan kalau yang merek dan motor ya teman-teman, atau yang original Piaggio itu mungkin sekitar 25 ribu ya kalau nggak salah, murah lah intinya ini. Nah, kalau kalian ngerasa
butuh bawa cadangan, bawa aja silahkan. Tapi kalau misalkan nggak pun, kalau ini kondisinya masih bagus, kayak si Strada ini nih teman-teman ya, si Bagong nih, dia belum pernah ngalamin si kop businya longgar, karena emang masih bagus, dibawa jalan jauh, touring segimanapun, selama apapun, sepanas apapun, nggak pernah longgar, karena emang masih bagus gitu. Beda cerita sama dia nih waktu itu, waktu belum ganti kop busi gitu, tiap berapa kilometer sekali dia mati teman-teman gitu. Walhasil, nah kalau kalian nggak bawa cadangan busi ya, kalian bisa cabut aja ini cangklongnya teman-teman, cabut sampai kelihatan si tembaga bagian dalamnya. Nah itu kalian bisa lilitin si tembaganya itu langsung ke kepala businya gitu. Itu emergency kalau misalkan si kop businya kalian itu lepas-lepas terus gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, masih aman gitu ya, nggak usah gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih kalian lagi jalan tiba-tiba mogok ya, terutama lagi touring nih, lagi di temperatur mesin yang tinggi, setelah kalian cek bensin ternyata ada, yang harus kalian cek adalah ini, coba kalian kencengin dulu, tekan ke bawah. Kalau ternyata dia posisinya longgar, dia begitu ditekan pasti akan begini. Nah gitu, itu berarti longgar. Coba kalian nyalain lagi setelah dikencengin ya. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, berarti ada penyebab yang lain, kita cari tahu. Nah kalau udah kalian cek ternyata kop businya aman, nggak longgar, berarti masalah berikutnya bukan dari kop busi, tapi dari businya langsung. Nah bisa jadi ini adalah hal sepele yang bikin Vespa kalian ngadat di jalan. Nah kalau busi mati itu sebenarnya ya teman-teman, secara kasat mata itu bisa kelihatan gitu. Biasanya kalau mati itu ciri-cirinya adalah dia basah dan warnanya hitam. Nah biasanya begitu ya. Tapi bisa juga kalau misalkan busi hitam dan basah itu masih bisa nyala tuh, bisa teman-teman gitu. Nah namanya busi yang udah berumur itu bisa mati kapanpun ya. Nah makanya saya saranin kalian kalau soal busi itu beli yang ini teman-teman, yang kualitasnya bagus. Nah salah satu busi yang saya rekomendasikan buat kalian pakai di Vespa kalian itu adalah busi dan motor ya. Nah ini busi dan motornya awet banget nih teman-teman, serius asli. Ini salah satu busi terawet yang pernah saya coba. Ini di Strada ini udah pakai hampir 3 tahun teman-teman, belum pernah ganti busi sama sekali. Nah salah satu part yang belum pernah saya ganti di Vespa Strada ini teman-teman ya, itu adalah busi. Gila ini awet banget, sumpah ini emang busi juara sih ya, udah murah, awet, cuman ya kalau masalah tenaga, power biasa aja gitu. Nah kalian bisa cek businya. Gimana cara ngecek busi masih hidup apa enggak? Seperti ini caranya teman-teman. Oke gini nih caranya teman-teman, kalau kalian mau cek busi kalian masih bagus apa enggak, kalian colokin busi kalian di cangklong busi seperti ini, ambil lap buat megang cangklong businya karena kadang-kadang dia suka nyetrum ya. Nah kalian deketin ke bagian pelat atau metal yang ada di dekat kalian, bisa ke bodi, bisa ke bak karbu seperti ini ya. Kita deketin ke bodi aja. Nah kalau kalian salah, coba kalian salah, kalau ada percikan api ya, ada bunga apinya kayak begini. Nah kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan ya kalau di kamera ya. Nah kalau ada percikan api, ada bunga api dari busi teman-teman ya, di antara busi sama pelat ini ada percikan api, itu tandanya busi kalian berfungsi gitu. Jadi masalahnya bukan dari busi ya. Tapi kalau misalkan tidak ya teman-teman, misalkan nggak ada percikan seperti ini, kalian cabut ya, kalian cabut businya. Nah, kalian cabut businya, kalian juga bisa cabut cangklong businya, terus kalian tempelin kabelnya di bodi. Kalau ada apinya ya, ada percikan apinya, itu tandanya berarti busi kalian mati ya. Koilnya nggak mati tapi busi kalian mati. Tapi kalau memang ternyata nggak ada percikan api, itu tandanya koil kalian juga mati gitu. Oke sebentar kita break dulu karena lagi azan ya. Oke yang terakhir nih teman-teman, ini kalau kalian tadi udah ngecek bensin ya, bensin aman, keran udah dibuka aman, terus kalian cek kop busi aman, kalian cek businya aman juga, berarti kalian harus beralih ke BBM teman-teman ya, beralih ke suplai BBM. Oke, nah bisa jadi teman-teman
Vespa kalian itu mogok karena nih spuyer bensin ini, spuyer bensin yang ada di Vespa kalian, di karbu kalian ini mampet ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau spuyer bensin ini mampet, ada cara gampang biar tahu ini spuyer mampet apa enggak. Caranya paling gampang itu adalah kalian bisa tarik cuk ya. Kalau misalkan kalian cek pengapian semua aman, kalian coba tarik cuk nih, tarik cuknya disela lagi ya. Ini buka aja, buka full gitu ya, ceritanya buka full. Kalian tarik cuknya, oke, tarik cuk sampai penuh, lalu kalian selah. Kalau bisa hidup ya teman-teman, kalau bisa hidup tapi berbet, itu tandanya nih spuyer kalian berarti mampet, ada kotoran yang nyumbat ke spuyer bensin kalian. Kalau bisa hidup, tapi kalau masih nggak bisa hidup ya berarti ada masalah lain gitu. Nah intinya itu kalau misalkan kalian tarik cuk bisa hidup, berarti benar dari sini masalahnya. Nah sekarang tinggal mau kalian beresin sendiri atau kalian tinggal bawa ke bengkel ya. Kalau nggak mau ribet ya, kalau nggak mau ribet, nggak mau kotor tangan kayak gini, kalian bisa tarik cuknya. Kalian jalan dengan kondisi cuk tertarik, tapi jangan heran, nggak usah bingung kalau ternyata Vespa kalian itu bakal ngebul banget dan gak enak banget buat dipakai jalan gitu ya. Tapi untuk darurat kalian bisa seperti itu. Kalau kalian nggak mau repot, atau misalkan bukan nggak mau repot ya, nggak bawa kunci-kunci lah, misalkan waduh ini kunci-kunci ada di rumah. Nah cara daruratnya seperti itu, kalian jalan dengan kondisi cuk terbuka ya. Cari bengkel, minta dibersihin si ininya. Tapi kalau kalian mau repot, kalian bisa bawa ini teman-teman, bawa peniti ya. Nih kalau kalian lihat lubangnya sekecil ini teman-teman. Nah ini biasanya kalau suka ada kotoran ya, misalnya tangki kalian tuh kotor, ada kotoran yang nyangkut di sini. Nah kalau ada kotoran nyangkut di sini, otomatis nggak ada bensin yang bisa keluar dari sini. Nah gimana caranya? Paling gampang itu adalah kalian bawa peniti ya, bawa peniti atau jarum atau apapun, kalian colok aja nih lubangnya, kalian korek-korek pakai peniti atau pakai jarum gitu. Tinggal kalian korek, kalian bersihin pakai peniti sampai bersih lagi. Nah terus udah gitu kalian pasang, jangan sampai longgar teman-teman ya, pasang yang benar, jangan sampai longgar. Nah terus kalian nyalain deh Vespa kalian gitu, mudah-mudahan nyala gitu kan. Kalau udah bersih harusnya sih udah nyala gitu, karena saya udah pernah ngalamin di Vespa Sprint saya dulu, Vespa Sprint bagol ya, tankinya tuh ternyata kotor banget, banyak pasir teman-teman. Walhasil bikin spuyer bensin ini mampet gitu. Nah bensinnya tuh semua numpuk di sini teman-teman, di deksel gitu. Padahal udah filter, udah ini juga udah ada filter di sini, masih tetap bensin itu spuyer bensin ini tetap mampet gitu. Hasil saya jalan berkilo-kilometer dengan kondisi cuk tertarik gitu ya. Itulah belajar dari pengalaman teman-teman ya, makanya saya bisa kasih tahu 4 hal ini ke kalian, karena 4 hal ini udah pernah saya alamin gitu. Nah sebetulnya penyebab Vespa mogok itu bukan hanya 4 hal tadi aja, masih banyak faktor lain yang bisa bikin Vespa kalian mogok. Tapi biasanya kalau di luar 4 hal ini udah nggak bisa, itu berarti penyebab Vespa kalian mogok itu lumayan berat gitu, yang mengharuskan kalian harus bongkar part yang ada di mesin kalian. Nah bisa dari hilang kompresi teman-teman ya. Ketika Vespa kalian itu loss kompresi yang terlalu banyak, itu bisa bikin Vespa kalian mogok. Cirinya gimana? Loss kompresi kalau misalkan kalian selah itu jadi ringan. Nah kalau tiba-tiba kalian ngerasa Vespa kalian pas disela tiba-tiba jadi ringan, itu bisa jadi loss kompresi gitu teman-teman. Nah berarti solusinya harus nambah ini teman-teman ya. Kalau packing headnya itu bocor, kalian bisa tambah packing atau ganti packing yang baru gitu. Atau bisa juga spie magnet. Wah ini benda kecil sepele teman-teman, kayak gini bentuknya ya, kecil banget, tapi posisinya ada di dalam sini. Jadi kalau kalian sampai spie magnet itu patah atau lepas, kalian harus bongkar ini. Aduh malas banget gitu. Belum lagi di balik sini ada spool. Kalau spool kebakar, kalian juga harus ganti spool gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa bikin Vespa kalian mogok. Tapi sebetulnya kalau kalian prepare untuk touring ya dengan baik gitu ya, jadi kalian prepare Vespa kalian dengan baik sebelum perjalanan jauh, sebenarnya hal-hal seperti itu insya Allah nggak kejadian. Karena alhamdulillah saya beberapa kali touring naik Vespa jauh-jauh juga belum pernah ngalamin yang namanya trouble sampai
berat itu. Ya mentok-mentok kayak tadi teman-teman yang saya bilang si kop businya longgar ya, di Super ini si Bejo nih dia longgar gitu. Jadi tiap motornya digeber dia lepas nih, cepluk gitu, mati motornya. Terus spuyer di Vespa Sprint dulu ngalamin spuyer macet gitu ya, kayak gitu. Busi mati. Nah nanti kita coba bahas ya teman-teman, apa penyebab busi kita gampang mati setelah episode ini gitu. Jadi sebenarnya sepele, simple, Vespa ini nggak ribet, hanya saja memang karena dia usianya udah lumayan tua, ada aja hal-hal yang bikin kita kayak aduh nih motor kenapa lagi gitu kan. Gitu teman-teman. Ya teman-teman, video dari saya di episode kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian, terutama buat teman-teman yang baru main Vespa ya. Jadi nggak usah panik kalau misalkan Vespa kalian itu mogok di jalan gitu. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe kalau belum, jangan lupa juga di like kalau kalian suka dengan videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.